Dari Papua Nugini, perjalanan kami berlanjut ke sebuah negara kepulauan lain. Sebelum berkunjung, kami mendapat kabar bahwa negara itu dilanda angin topan yang ganas. Kabar itu cukup membuat kami khawatir. Namun demi mempererat ukhuwah saudara seiman di sana, perjalanan tetap dilaksanakan. Fiji, tempat kedua perjalanan jejak Rasul As-Salam di negara kepulauan. Perjalanan melalui Laut Pasifik menghabiskan waktu selama sekitar 7 jam. Selama perjalanan, cuaca terlihat bersahabat dan cerah. Suasana hangat kami dapat begitu kami tiba di Suva, ibu kota Fiji, menghilangkan kekhawatiran kami. Fiji, negara kepulauan, dengan populasi lebih dari 800.000 jiwa. Letaknya di Laut Pasifik Selatan, membuatnya masuk dalam salah satu negara kepulauan. Mayoritas penduduknya tinggal di Viti Levu, pulau terbesar di negara itu. Perjalanan jejak Rasul As-Salam berawal di ibu kota Fiji, Suva. Waktu di Fiji lebih cepat 4 jam dibanding waktu di Malaysia. Dari Port Moresby, Papua Nugini, kini saya berada di Suva, ibu kota negara Fiji dan juga merupakan bandar terbesar di Pasifik Selatan. Di sini menempatkan lebih daripada 85,000 penduduk dan saya akan meneruskan perjalanan untuk bertemu dengan saudara-saudara Islam di sini dengan tujuan yang sama untuk berkenalan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Cuaca di pusat kota Suva sangat baik walau sedikit berangin. Bisa jadi karena letaknya yang berdekatan dengan pantai. Seminggu sebelum kami datang, Fiji dilanda angin topan terdahsyat dalam sejarah mereka, yakni topan Winston. Namun suasana di Suva sangat tenang dan nyaman. Pusat kotanya juga tidak mengalami kerusakan yang buruk, berbeda dengan wilayah lain. Sebelum memperoleh kemerdekaan, Fiji berada di bawah jajahan Inggris selama 100 tahun. Zaman kolonial membawa ajaran agama Kristen. Saat ini, agama Kristen menjadi agama mayoritas di sini. Penduduk Fiji asli merupakan kaum bernama Itauke.
Berasal dari bangsa Melanesia dan Polinesia, suku asli warga Fiji sudah menempati wilayah ini sejak ribuan tahun yang lalu. Ritual menginjak batu panas, warisan nenek moyang Fiji, tetap dilestarikan sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Disebutkan, hanya pemuda keturunan pahlawan saja yang bisa menyempurnakan upacara ini. Lebih dari 500 tahun yang lalu, ritual ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan fisik dan hubungan spiritual antara para pahlawan dengan semangat nenek moyang mereka. Saat itu, jumlah batu-batu panasnya lebih banyak. Kini, tradisi ini dilakukan sebagai pertunjukan untuk tujuan pendidikan dan para wisatawan. Tarian Meke, tarian pahlawan Fiji yang sering dipentaskan saat adanya acara. Misi kami selama berada di negara ini ialah untuk mengenal siapa umat Muslim Fiji dan bagaimana Islam berkembang di negara persemakmuran ini. Fiji memperoleh kemerdekaan dari jajahan Inggris pada tahun 1970. Ratu Sir Lalasukuna, negarawan Fiji yang merintis kemerdekaan Fiji. Patungnya berdiri tegak di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Fiji. Sebelum Inggris, Fiji di bawah pemerintahan kerajaan. Salah satunya Ratu Seru Epenisa Cakobau. Ratu Seru Epenisa Cakobau merupakan seorang pahlawan generasi pertama penduduk Fiji ada pada sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dikatakan, hubungan kaum pribumi Fiji dengan pelayar dan pedagang asing dari pelbagai pelosok dunia telah bermula sejak ribuan tahun dahulu. Jadi sebelum saya memulakan perjalanan untuk bertemu dengan saudara-saudara Islam di sini, saya ingin masuk ke muzium untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut bagaimana budaya dan sejarah mereka. Jone Naukabalafu, petugas informasi di Museum Fiji. Jone Naukabalafu sudah bekerja selama 28 tahun di Museum Fiji. Menurutnya, Museum Fiji menjadi tempat artefak sejarah utama di negara itu. Lebih dari 10.000 artefak dan bahan penelitian disimpan di sini. Menurut Jone, rombongan migrasi terdahulu di Fiji datang dari wilayah Asia Tenggara. Mereka hidup bersuku-suku dan melakukan kanibalisme. Karenanya terjadi perang saudara pada suku-suku tersebut. Keadaan itu berlangsung sepeninggalan pemerintahan Ratu Cakobau. Namun, era itu tidak bertahan lama. There were lots of things that Fiji was facing during those times, difficult times. We have settlers that are arriving into the country. So those are one of the areas that probably the Kumbau had seen
and tried to unite Fiji together. Then they managed to do that till 1874 when Fiji was ceded to Great Britain. Hampir 1 abad, Inggris menguasai Fiji terlebih dari sisi ekonomi. Tahun 1897, Inggris membawa buruh dari India untuk mengerjakan ladang tebu yang saat itu menjadi sumber perekonomian utama. Whereby laborers were brought over to work, especially in the cane fields. And the Indo-Fijian population have really worked hard in the development of Fiji. Period, they had to work here for a certain period of time, for say about 5 years. And after that, then their indenture work is done. They can either return back to India or stay. Generasi awal buruh India yang tinggal di Fiji saat ini membangun hampir setengah populasi di Fiji. Mereka disebut Indo-Fijian. Indo-Fijian kini menjadi mayoritas Muslim. Ada lebih dari 70.000 warga Muslim Indo-Fijian di negara itu. Mereka merupakan warga negara Fiji. Di waktu bersamaan, mereka juga tergolong dalam kelompok minoritas dalam hal agama. Penduduk Muslim hanya ada 1/8 dari total keseluruhan populasi negara itu. Sebelum merdeka kembali, generasi awal Muslim Indo-Fijian sepakat untuk membentuk sebuah lembaga guna menjamin masa depan generasi Muslim baru di negara itu. Lembaga tersebut akan menjaga kepentingan mereka seperti mendirikan masjid, membangun sekolah agama, serta persoalan yang berkaitan dengan ibadah dan kebijakan komunitas Muslim. Pada tahun 1926, terbentuklah lembaga bernama Fiji Muslim League. Lembaga Muslim berpengaruh di Fiji. Lembaga itu diakui oleh kerajaan Fiji dan turut bekerja sama untuk menjaga kepentingan kaum Muslim di Fiji. Kami berkesempatan untuk bertemu dengan Hafizuddin Khan, pemimpin Fiji Muslim League saat ini. Hafizuddin merupakan seorang pengusaha dan mantan senator di Fiji. The Indians were brought in by the British to man the sugarcane farm. And in the group of Indians that were brought in, they were Muslims. They were Muslims of the same sort of percentage, 8 to 10%. They were in little pocket groups because they were not big enough. But in 1926, they decided as a group of Muslims that they should form an organization. So it was in 1926, exactly 90 years from now, that Fiji Muslim League was formed. Usai didirikan, Fiji Muslim League terus berkembang dan kini sudah memiliki lebih dari 20 cabang di seluruh wilayah Fiji. Fiji Muslim League mengelola dengan baik 54 masjid di negara itu. Well, the league, by its constitution, has been established basically to look after the welfare of the Muslims of Fiji, particularly in the areas of religious, social, education. It's a non-political body, so we don't have any political affiliation or political intervention as such, but we look after the welfare of the Muslims if there are any nature or related issues that need us to put up an intervention on behalf of the Muslims.
Suva, ibu kota negara Fiji, terletak di Pulau Viti Levu. Kota itu menjadi kota terpadat kedua di Fiji. Di sini juga berdiri Masjid Samabula, masjid terbesar di Suva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. I'm Anwar from Malaysia. Masya Allah. Imam Abdul Alim Abdul Qayyum, 34 tahun, Imam Masjid Samabula. Beliau bertanggung jawab sebagai imam sejak tahun 2015. Hari ini adalah hari Jumat. Sebelum sholat Jumat, kami berkesempatan untuk berbincang dengan Imam Abdul Alim. Pembelajaran mengenai ayat ke-13 surat Al-Hujarat menjadi bahan perbincangan kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. MashaAllah. So, Quran reading is beautiful, MashaAllah. The verse you have recited from the Quran, MashaAllah, it's a very beautiful ayat. Shu'uban wa qabail means nations and tribes. Nations and tribes. So, like, Fiji, you're from Malaysia, from China, America, Englishmen, and the Urdu people. This is how we recognize everybody. Yes. So, I hope just because of that you came to Fiji, to see the Fiji people here, to meet people here, to see our Islamic culture, religion in Fiji. MashaAllah, we really appreciate that. MashaAllah, you came to Fiji. Keunikan masjid-masjid di Fiji terlihat lewat tazkirah dan khotbah yang disampaikan menggunakan bahasa Urdu, tidak terkecuali di Masjid Samabula. Imam Abdul Alim menyampaikan ceramahnya dalam bahasa Urdu saat menunggu waktu azan. In Fiji, nobody understands Arabic. So what we do, I take out 5 minutes time, just before the adhan, and I just read the Arabic hadith from the khutbah, and I translate for our public to understand what is the khutbah for today. So people, they're very happy, mashallah. Some of them, they only come to listen the khutbah, and because they tell me that today, Maulana, I'll go tell my wife what I've had in Jummah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi satara sawbatina bisitrihil jamil wa sahhala lana ilayhi as-sabil. Islam merupakan agama minoritas di Fiji. Namun saat Maulid Nabi atau peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kerajaan Fiji menjadikan hari tersebut sebagai hari cuti nasional. Hal yang dilakukan kerajaan Fiji itu menjadikan Fiji sebagai satu-satunya negara non-Muslim yang menjadikan hari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai hari cuti nasional. Islam tidak berkembang di negara ini lewat bangsa Arab. Sebaliknya, Islam dibawa ke negara itu oleh penjajah Inggris lewat buruh India yang bekerja di ladang tebu mereka. Peristiwa itu membuat sejarah perkembangan Islam di Fiji menjadi cukup unik.
Usai sholat Jumat, kami melihat budaya unik yang dilakukan oleh komunitas Muslim Indo-Fijian. Meski sudah ada beberapa generasi baru, namun budaya dan tradisi milik nenek moyang di negara asalnya, yakni India, tidak pernah mereka lupakan. Manisan yang dikenal dengan nama ladu dibagikan pada para jamaah yang hendak meninggalkan masjid. Manisan itu biasa diperoleh di negara India atau di kalangan masyarakat Hindu. Manisan itu diberikan usai perayaan atau acara tertentu. Bagi kaum Muslim di Fiji,